Iya. Pak Jokowi, minyak goreng. Baju Pak, minyak goreng. Terbongkar, yang bentangin kain kafan saat Jokowi berada di Jambi ternyata ex-caleg PKS, ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gak ada pertanyaan siapa presiden yang paling sering keliling Indonesia, pasti jawabannya adalah Jokowi. Karena sudah menjadi pemberitaan sehari-hari, kalau mantan wali kota Solo itu banyak nomaden alias hidup berpindah-pindah. Bahkan dalam sehari bisa 2 provinsi yang dia kunjungi. Kalau seluruh provinsi yang ada di Indonesia jangan ditanya lagi. Semua sudah didatangi oleh presiden. Termasuk Kabupaten Dugel yang merupakan daerah zona merah di Papua. Karena di sana masih banyak anggota KKB. Juga sudah pernah disambangi oleh Presiden Jokowi. Sampai-sampai JK pernah berkata bahwa dia belum pernah melihat presiden yang seserius Jokowi dalam melihat rakyatnya secara langsung. Nah, baru-baru ini presiden kembali berkunjung ke Jambi. Adapun agenda selama berada di daerah yang dilalui oleh Sungai Batanghari itu adalah menyerahkan langsung BLT minyak goreng kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, meninjau pabrik Pinang, sekaligus melepas ekspor komoditas Pinang biji. Mengunjungi Candi Kediaton dan meninjau proyek peningkatan kualitas jalan akses ke Candi Muaro, Jambi, serta Pelabuhan Muara Sabak. Dari sekian banyak agenda kerja yang dijalankan oleh presiden tersebut, yang tentunya sangat melelahkan, ternyata masih ada juga orang yang tidak bisa menghargainya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada seorang pria membentangkan kain kafan di pinggir jalan yang dilintasi oleh rombongan presiden. Ya, di kain itu ada tulisan turunkan harga minyak goreng. Kayak emak-emak aja beliau ini, padahal pria. Tak pelak karena tindakannya tersebut dianggap berpotensi membahayakan keselamatan rombongan presiden yang melintas. Ia pun langsung digeprek oleh aparat TNI yang berjaga di sana. Karena yang namanya orang, kita tidak tahu bagaimana kondisi kejiwaan sebelum dilakukan pemeriksaan. Bisa saja nanti ketika mobil presiden lewat, ia menabrakkan diri ke mobil berplat RI1 itu. Bisa berabe kan? Meskipun dia tidak meninggal dunia, jelas hal ini akan merugikan Jokowi. Lantaran akan dijadikan isu oleh kadrun, presiden mencelakai rakyatnya sendiri. Jadi tindakan aparat mengamankan pria tersebut adalah hal yang tepat. Sebenarnya menyampaikan aspirasi boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan, silahkan kritik pemerintah jika ada yang kurang dan ada yang salah. Tapi yang mesti di tempatnya juga Ferguson dan menggunakan cara yang benar. Masa menyampaikan aspirasi pakai kain kafan? Kan gak ada akhlak gitu. Bukankah bisa pakai spanduk, kertas karton dan lain-lain? Karena kain kafan itu fungsinya untuk membungkus jenazah Ferguson, bukan untuk demo. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh pria di Jambi tersebut adalah penyalahgunaan terhadap fungsi kain. Dan karena kain kafan yang digunakan seolah-olah membawa pesan kematian, atau dengan kata lain pria itu berharap Presiden Jokowi segera meninggal. Lantas siapakah pria yang tidak bermoral tersebut? Dan bagaimana rekam jejaknya? Namanya Muhammad Usman. Ingat, namanya saja yang pakai Muhammad, tapi kelakuannya gak sama sekali mencerminkan akhlak Nabi Muhammad. Nah, ternyata si Usman ini golongan sapi juga. Ia tercatat pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Jambi lewat PKS pada pemilu tahun 2009 silam, tapi gagal. Wajar sih gagal, karena gak ada akhlak sih. Saat ini Usman juga tercatat sebagai anggota KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Organisasi tidak resmi karena tidak terdaftar di Kemenkumham, yang mau dijadikan tunggangan oleh Gatot Nurmantio untuk Nyapres, yang anggotanya kebanyakan pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Jadi sudah terlihat siapa Usman itu sebenarnya. Warga plus 62 yang tergabung dalam kelompok pembenci Jokowi, atau dengan kata lain dia adalah kadrun alias kadal gurun. Wajar bila kemudian kelakuannya kayak gitu. Ini juga yang disebut efek terpengaruh lingkungan yang tidak baik.
Kita perhatikan PKS, bagaimana kelakuan kadernya? Gak banget dah. Seperti Arifinto, anggota DPR RI fraksi PKS. Saat koleganya sedang sibuk rapat paripurna, dia malah sibuk nonton film enak-enak. Terakhir, dia malu sendiri karena aksinya tersebut ketahuan sama wartawan dan dijadikan berita. Begitupun dengan dua mantan presidennya, ada yang korupsi sapi segala, Lutfi Hasan Ishak, dan ada pula yang follow akun enak-enak Tifatul Sembiring. Ngomongnya sih kader partai berbasis Islam atau PKS, tapi kelakuannya gak islami banget. Sedangkan kami baru juga perkumpulan itu dideklarasikan, sudah 8 anggotanya ditangkap polisi lantaran melakukan penghasutan. Penulis cuma bisa berharap mudah-mudahan setelah bulan puasa ini dan pasca dikeprek TNI, dia gak ngadrun lagi. Bagaimana menurut Anda? Mengejutkan, di balik spanduk tuduhan PKI Panglima Andika, ada baliho PKS yang tersembunyi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kabar mengejutkan di balik spanduk yang menuduh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tersembunyi pula spanduk PKS yang kembali menghebohkan publik. Hal tersebut viral usai netizen @murtadawan membagikan sebuah video pencopotan spanduk Panglima Andika yang disebut PKI tersebut. Seperti dilihat dari Twitter Senin 4 April 2022. Di balik spanduk fitnah terhadap Panglima TNI ternyata ada PKS, tulisnya. Dalam video tersebut nampak beberapa petugas berseragam TNI dan Satpol PP tengah melepas spanduk bergambar Panglima Andika tersebut. Setelah spanduk Panglima Andika dilepas, terlihatlah sebuah spanduk PKS yang tak kalah besar terpasang di belakangnya. Video tersebut kembali membuat geram netizen menyusul cuitan serupa yang juga sempat viral sebelumnya. Diketahui sebuah gambar baliho besar yang menampakkan wajah Panglima TNI Andika Perkasa yang disebut sebagai PKI gaya baru viral di media sosial. Gambar tersebut viral usai dibagikan netizen @tukangrosok_ seperti dilihat dari Twitter Senin 4 April 2022. Dalam cuitan tersebut netizen @tukangrosok_ menggaungkan untuk menangkap pelaku pembuat dan pemasang baliho tersebut. Tangkap pembuat dan pemasang spanduk ini. Lokasi wilayah Kelurahan Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tulis netizen @tukangrosok_ dikutip dari Twitter. Sebelumnya, Panglima Andika telah mencabut larangan keturunan PKI atau anak dan cucu dari orang yang terlibat PKI menjadi prajurit TNI. Kebijakan yang dibuat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun menuai banyak dukungan dari berbagai kalangan. Hal tersebut karena dinilai sebagai bentuk keadilan dan mengakhiri pendiskriminasian yang selama ini terjadi dalam seleksi untuk menjadi prajurit TNI. Dosen senior di University of Singapore, Ariel Heryanto, ikut juga memberikan komentarnya terkait spanduk bergambar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berkaos palu arit, lambang Partai Komunis Indonesia PKI. Lewat akun Twitter pribadinya, Ariel Heryanto mengutip salah satu artikel media online yang memberitakan spanduk bergambar Andika Perkasa berkaos parit alu. Dalam cuitannya, Ariel Heryanto mengatakan jika penggunaan spanduk bergambar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu adalah cara goblok. Goblok gaya Orde Bang, gak ada habisnya, tulis Ariel Heryanto dalam akun Twitter miliknya @ariel_heryanto. Dilansir dari kompas.com, spanduk itu dipasang di Tanah Abang di depan kantor Kelurahan Gelora, Jakarta Pusat. Diki Suherlan selaku Camat Tanah Abang menjelaskan saat dirinya mendapatkan informasi mengenai spanduk itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Koramil 05 Tanah Abang. Setelah dicek, spanduk tersebut ternyata tidak berizin. Selepas itu, spanduk dengan tulisan "Waspadalah bangkitnya PKI gaya baru" langsung dicopot. Sudah dibawa ke Koramil spanduknya, ujar Diki Suherlan dilansir dari kompas.com. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Fernando Andriansyah mengatakan bahwa berdasarkan penyelidikan, diketahui spanduk itu sudah terpasang sejak Minggu 3 April 2022.
Kemudian setelah itu dilakukan pencopotan ketika foto spanduk tersebut sudah viral di media sosial. Sudah dicopot karena itu sudah beberapa hari, tegas Fernando dilansir dari kompas.com. Selain di Tanah Abang, spanduk tersebut juga terpasang di Menteng, Jakarta Pusat. Kepala Satpol PP Kecamatan Menteng Hendra menyebutkan jika spanduk itu dipasang di Jalan RP Suroso. Kami gak tahu awalnya tiba-tiba ada saja, ungkap Hendra dilansir dari kompas.com. Setelah kami berkoordinasi dengan Dan Ramil, lalu setelah kami cek tidak ada izinnya dan pemasangannya juga di fasilitas umum. Jadi akhirnya kami turunkan bersama-sama, tegas Hendra melanjutkan. Bagaimana menurut Anda?